Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita fi buqatin min buqaatil ardh, dalam satu tempat dari tempat-tempat yang ada di dunia ini, dalam rangka talaban di ilmi syar'i, dalam rangka mencari ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada ma yustafadu minal hadis. Hadis yang mana nih, Bang? Ada yang masih ingat? Hadis apa nih? Ya, hadis tentang Ukasyah ibnu Mihsan. Ya, hadis tentang 70.000 sahabat yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi Ukasyah menunjuk tangan dia. Ya Rasulullah, faqamal Ukasyatu, ya Rasulullah. Ya, ud'ullaha li, ya. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya aku masuk, ya, menjadi 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, engkau termasuk bagian yang 70 itu. Faqama rajulun akhar, kemudian ada laki-laki lain, sahabat juga, Pak, namun tidak disebutkan namanya. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, doakan aku seperti Ukasyah gitu. Maka Rasul mengatakan, sabaqaka bihal Ukasyatu, biha Ukasyatu, engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Ini ulama mengatakan, ya, ini adalah namanya al-ma'arid. Apa ma'arid itu? Ma'arid itu artinya kiasan gitu. Sebenarnya orang ini nggak pantas, yang laki-laki ini, ya, sahabat ini, amalannya tidak mencukupi, tidak memenuhi persyaratan gitu untuk masuk surga tanpa hisab dan azab. Namun Rasulullah tidak mau menyakiti hatinya, maka digunakanlah bahasa seperti itu, engkau telah didahului oleh Ukasyah, artinya engkau telah terlambat gitu. Ukasyah duluan berdoa gitu. Naam, itu namanya al-ma'arid, isti'malul ma'arid, ya. Taib, kita lanjutkan, ya, kemarin sampai di mana, akhi? Ya, faedah yang keenam, ibahatur ruqyah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin. Ibahatur ruqyati, ya, bolehnya ruqyah. Jadi hukum asal ruqyah itu boleh, seperti sering kita sampaikan, ya. Kalau tidak ada unsur syiriknya maka boleh. Kalau tidak ada unsur bid'ahnya maka boleh. Ya. Kemudian yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Ya. Memberikan irsyad, bimbingan, memberikan arahan bagi orang yang mengamalkan sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih afdal. Ya, misal sholat sunnah itu afdal, ya, bagus sholat sunnah itu, ya enggak? Ya. Namun disyariatkan kita membimbingnya, ngasih dia arahan kepada sesuatu yang lebih afdal. Nah, kalau engkau sholat sunnah di rumah dan tidak dilihat oleh orang, maka dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, maka engkau akan mendapatkan 25 derajat dibandingkan sholat sunnah yang dilihat oleh orang lain gitu. Nah, karena Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, ya, afdalu salatikum fi buyutikum ilal maktubah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling utama bagi kalian itu di rumah. Salat itu sebenarnya di rumah yang paling bagus, Pak. Kecuali salat wajib. Kalau wajib di masjid gitu. Kalau bisa di rumah. Karena
Para ulama mengatakan Rasulullah itu tidak ada sholat sunnah sholat rawatib, maksudnya di masjid, nggak ditemui riwayat. Karena beliau selalu memperbanyak sholat sunnah, zikir di rumah, sehingga rumahnya itu hidup, Pak. Jangan engkau jadikan rumahmu kuburan, kata beliau. Ya, yang tidak ada ibadah di dalamnya, tidak ada baca Quran, gitu ya, nggak ada sholat sunnah, gitu. Nah, itu. Jadi boleh kita memberikan bimbingan, ya kan, kepada seseorang yang melaksanakan sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih afdal, gitu, Pak. Nah, ini. Kemudian yang kedelapan, fadilatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umamu. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan atas beliau umat-umat yang akan datang. Ini termasuk ya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti kenabian beliau. Ini perkara gaib. Perkara gaib itu hukum asalnya nggak ada yang tahu, ya, kecuali Allah. Itu hak Allah, itu ilmu Allah. Namun ada nanti makhluk-makhluk Allah yang merupakan para nabi, illa man irtadha, gitu, kecuali yang Allah ridhai dari para rasulnya, itu diberikan sebahagian, Pak, tentang perkara gaib. Ya, seperti Rasulullah diperlihatkan penghuni neraka, mayoritas siapa, ya, diperlihatkan beberapa azab-azab nanti di neraka sebagai bentuk mukjizat dan tanda kenabian beliau. Nabi Isa misalkan bisa menghidupkan orang mati, ya, itu tanda kenabian, Pak, bukti. Namun itu cukup para nabi dan rasul saja, berhenti, tidak bisa dikiaskan, ya, kepada selain rasul, ya, kepada wali lah, ya. Kalau seperti itu orang akan ngaku banyak nanti, ya, ngaku-ngaku, ya, dapat wangsit, ya. Kemarin ada namanya Ahmad Musaddiq, ya, tahun-tahun yang dulu, ya, mengaku jadi rasul, jadinya nabi palsu, gitu. Adapun selain para nabi, ya, maka tidak bisa seseorang mengaku-ngaku perkara gaib. Bahkan termasuk pembatal keislaman man yadda'i ilmal ghaib, gitu. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib seperti dukun, sehingga mendatangi dukun itu dosa besar. Bahkan diancam sholatnya nggak diterima, Pak. Man ata arrafan aw kahinan, ya, fasa'alahu an syai'in, ya, barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, lantas dia bertanya tentang sesuatu, kira-kira, Pak, ya, nanti nomor keluar apa, Pak? Rupanya dia pecandu togel. Itu termasuk juga, Pak, walaupun nanya masalah togel, kan, gitu. Karena ini masalah gaib, ya. Falam tuqbal lahu salatuhu, maka tidak diterima salatnya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah kufur, ya, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ditampakkan, ya, maka Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtun, saya melihat seorang nabi bersamanya, ya, sebahagian saja, nggak sampai 3 sampai 9, ya, enggak sampai 10, gitu. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan aku melihat seorang nabi nggak ada pengikutnya sama sekali, ya. Kemudian setelah itu beliau melihat, ya, segerombolan besar, ya, sawadun a'zam, ya, menghitam besar, gitu, sekelompok besar. Fazanantu annahu ummati, aku mengira itu umatku. Faqila hadza Musa wa qaumuhu, kemudian dikatakan kepada Nabi, itu bukan umatmu, itu adalah Nabi Musa dan umatku, dan umatnya, ya. Kemudian setelah itu baru umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perkara gaib itu. Para ulama mengatakan ini terjadi ketika Mi'raj, ya, Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ya, ketika Allah terbangkan beliau, ya, ke langit ketujuh. Di perjalanan itu Allah memperlihatkan kepada beliau terhadap perkara-perkara yang akan datang dalam bentuk mukjizat, ya, menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, membuktikan, ya, bahwasanya beliau betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, faedah yang ke-9, annal anbiya'a mutafawituna fi adadi atba'ihim, ya, sesungguhnya para nabi itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda jumlah pengikut mereka, ya. Bahkan ada nabi yang nggak ada pengikutnya. Nabi aja seperti itu, ya, apalagi ustadz, ya. Ada ustadz yang nggak ada yang ikutnya sama sekali, ya. Ada juga, ya, 1 orang muridnya, nggak, alhamdulillah, Pak, ya. Tetap
dia tetap belajar juga gitu. Karena kita nggak memaksa. Kalau orang datang, alhamdulillah. Kalau nggak datang ya kita nggak rugi juga ya. Iya gitu. Nabi seperti itu juga ya, bertingkat-tingkat juga. Bahkan ada Nabi kata Rasul ya, tidak ada pengikutnya gitu. Artinya apakah Nabi ini nggak sukses, gagal? Tidak. Beliau telah menyampaikannya, telah iqamatul hujjah. Namun memang nggak ada yang menerima ya, apa boleh buat. Yang penting adalah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh gitu ya. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Tablighur risalah ya, tablighul hidayah, itu aja, menyampaikan risalah Allah dan menyampaikan ya, menyampaikan surat Allah, kemudian menyampaikan hidayah Allah gitu. Kemudian yang ke-10, ar-raddu 'ala man ihtajja bil aktsari wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihima. Ini hadis yang membantah terhadap orang yang berdalil dengan mayoritas gitu. Iya. Nah, ada orang yang mengatakan barometer kebenaran itu adalah lihat kalau banyak pengikutnya berarti benar. Tidak. Karena kalau seandainya banyak pengikut itu benar, berarti ada nabi yang enggak benar dong. Sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya dikatakan wan nabiyya wa laysa mawahad ya. Ada seorang nabi enggak ada pengikutnya gitu. Berarti salah nabi. Nah, ini salah ya. Karena kebenaran itu kata beliau tidaklah diukur dengan banyaknya pengikutnya, namun diukur dengan kesesuaian apa yang didakwahkan, apa yang diajak orang terhadap nas ya, wahyu Al-Quran dan Al-Hadis dan pemahaman para ulama salaf gitu. Itu barometernya. Wazama, dan ini juga bantahan terhadap orang yang menganggap annal haqqa, bahwasanya kebenaran itu mahsurun, terbatas fihim ya, pada mereka yang banyak saja. Ya, hanya ya pada orang yang banyak pengikut saja, tidak ya. Kalau seandainya kebenaran itu banyak pengikutnya, berarti Ya'juj wal Ma'juj itu benar ya. Karena Ya'juj Ma'juj itu banyak sekali Pak, diceritakan dalam hadis ya, hampir menguasai 70% dari bumi ini, jumlahnya luar biasa. Ya kan? Jumlahnya banyak sekali. Berarti kalau semakin banyak semakin benar, berarti Ya'juj wal Ma'juj itu benar gitu ya. Padahal mereka kafir gitu ya. Ya, orang yang berbuat kerusakan, yang makhluk yang berbuat kerusakan yang luar biasa ya di permukaan bumi ini. Sampai-sampai ya diceritakan di hadis-hadis tentang akhir zaman itu ya, Nabi Isa ya dan apa nama itu dan Imam Mahdi ya pergi ya menghindar gitu ya ke suatu bukit, lupa saya nama bukitnya, kemudian berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan bantuan yang nggak bisa lagi dilawan, hanya Allah aja lagi yang mampu melawan mereka saking banyaknya. Akhirnya Allah mengutus burung besar gitu ya, dan burung inilah yang nantinya yang apa nama itu yang menyerang Ya'juj wal Ma'juj itu ya. Kemudian yang ke-11, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Sesungguhnya yang wajib itu adalah mengikuti kebenaran meskipun sedikit ya yang mengamalkan kebenaran tersebut, meskipun ahlul haq itu sedikit gitu ya. Misalkan di satu tempat Pak, kalau kita enak di Indonesia ini mayoritas Pak, pergi aja Bapak nanti ke Swedia ya, wah terasa kali asingnya Pak ya. Iya, bahkan masjid aja sulit di situ. Muslim di situ kadang-kadang sholatnya di mana Pak, ada yang numpang ke gereja, saking sulitnya kan. Nah, kalau kita pakai kebenaran itu mayoritas, berarti mayoritas yang non Muslim di Swedia itu benar semua dong, kan enggak? Nah, namun tolak ukur kebenaran itu adalah kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita wajib mengikuti kebenaran walaupun pengikut kebenaran itu sedikit gitu. Walaupun orang Islam di negara non Muslim itu, maka kita harus ya kita harus loyal kepada yang hak tersebut meskipun jumlahnya sedikit. Itu kan contoh Pak ya. Kemudian yang ke-12, fadilatu Musa alaihi salam wa qaumihi, keutamaan Nabi Musa atasnya keselamatan dan kaumnya. Karena disebutkan di situ tentang Nabi Musa dan kaumnya gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan mereka. Dan Nabi Musa adalah nabi yang memiliki keutamaan, bahkan salah satu ulul azmi ya. Salah satu nabi yang memang sabarnya luar biasa, betul-betul diberikan azam ya, tekad yang luar biasa, cobaan yang sangat berat gitu. Iya.
Karena pahala itu Pak tergantung dengan ujian kita itu. Iya. Innal jazaa biqadril bala. Rasul mengatakan ya dalam hadis ini sahih ya, sesungguhnya balasan itu ya sesuai dengan ukuran ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita enak-enak aja ya Pak ya, tentu pahalanya ya seperti itu juga gitu Pak ya. Tapi kalau orang itu memang susah dia, namun tetap dia teguh dalam keimanannya, diuji dia ya kan, misalkan dia diusir ya, misalkan dia ya diujilah oleh Allah, tadinya hidupnya enak ya kan, kemudian dia ingin hijrah ya, diuji oleh Allah dengan hidup susah gitu. Balasan Allah itu sesuai dengan kadar ujian yang Allah berikan kepada seseorang. Dan manusia yang paling besar ujiannya sebagai inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u, Sahih Muslim. Sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Nabi Muhammad subhanallah, istri beliau adalah wanita kaya raya Pak ya. Khadijah radhiyallahu anha itu wanita yang terkaya di masanya, habis hartanya semua Pak untuk dakwah. Jadi Rasul itu menghabiskan harta untuk dakwah. Kalau kita cari harta dengan dakwah itu bedanya Pak. Nabi menghabiskan hartanya. Khadijah itu kaya sampai ya habis gitu Pak. Ya kita nggak nyindir orang lah gitu Pak. Iya. Ini sangat luar biasa ya kalau dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Memang dakwah itu butuh harta Pak. Iya. Butuh biaya gitu untuk jihad ya. Di zaman Nabi itu kan disyariatkan jihad ya, di bawah pemimpin yang sah Rasul gitu ya. Jihad yang syar'i itu butuh biaya. Ya kan? Kemudian untuk mengutus sahabat, Rasul mengutus Mu'adz Yaman ya. Kalau ke Jabal ke gunung gitu ya. Itu kan butuh biaya itu. Iya. Berapa biaya apanya, perjalanannya, biaya hidup di situ samalah kayak kita sekarang ini Pak ya. Iya, butuh biaya juga. Karena di zaman Nabi orang butuh makan juga. Di zaman Nabi orang juga butuh rumah ya enggak Pak? Butuh pakaian ya. Tapi bedanya mereka zuhud ya. Iya. Mereka enggak gila harta ya. Mereka tidak gila pakaian. Bahkan Rasul mengatakan ya kan, ta'isa abdud dinar ya. Iya, maka celakalah hamba dinar gitu. Ya. Ta'isa abdus siap ada juga. Ya, celakalah hamba ini ya, fashion ya, model pakaian ya. Iya. Dan dunia yang lainnya. Seperti itu. Jadi sahabat Nabi itu kaya-kaya padahal namun tidak apa ya, apa namanya itu ya, tidak mengikuti tren gitu ya. Kalau sekarang kan kita kan seperti itu, apa trennya sekarang apa, pakaiannya mereknya apa, handphonenya mereknya apa sekarang kan seperti itu. Kalau Rasul enggak ya, yang penting ya bisa gitu. Iya. Dan mereka memang sangat profesional ya di dalam mengatur harta. Harta memang digunakan untuk perkara-perkara yang hak gunanya itu lebih gitu Pak. Iya, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ke-13, fadilatu hadhil ummati wa annahum aktsaru ummati ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat ini yaitu umat Islam, bahwasanya mereka umat yang paling banyak pengikutnya ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling banyak pengikutnya. Ini termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-14, fadilatu tahqiqit tauhid wa tawabihi, keutamaan mengaplikasikan tauhid dan ganjarannya. Jadi apa Bang Ijal? Keutamaan mengaplikasikan tauhid apa? Berdasarkan hadis yang sebelumnya apa? Masuk surga tanpa hisab. Bagaimana caranya? Dengan 3 hal ya. Umul ladina la yastaqun wa la yaftahun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah itu sudah kita bahas ya. Kemudian yang ke-15, ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahadati fi nusus syar'i lil istifadati wa idharil haqq. Bolehnya bermunazarah. Bermunazarah itu artinya berdiskusi, berdebat ya, di dalam ilmu dan saling membahas tentang ya nas-nas syar'i. Al-Qur'an membahas ilmu agama gitu ya.
Namun ya tujuannya adalah lil istifadati, untuk mendapatkan faedah, wa idharil haq, dan untuk menampakkan kebenaran gitu. Bukan untuk saling menjatuhkan. Ya, bukan untuk saling menguatkan ra'yu, pendapat masing-masing ya. Jadi hukum asalnya boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah debat ya, debat kusir ya. Bermusyawarah dalam rangka mencari yang menang ya. Bukan untuk menampakkan kebenaran dan bukan untuk mendapatkan faedah. Kemudian yang ke-16, amku ilmi salaf ya. Dalamnya ilmu para salaf. Lima'rifatihim annal madhkurina fil hadithi lam yanalu hadhil manzilata illa bi'amalin. Ya, disebabkan oleh pengetahuan mereka bahwasanya yang disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, mereka tidaklah mendapatkan kedudukan itu ya, mereka tidaklah mendapatkan kedudukan yang agung ini, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa dihisab, illa bi'amal, kecuali dengan amal. Apa amalnya? Ya amalnya adalah amal tauhid, Pak. Ya, yang pertama tidak minta diruqyah. Nah, itu. Jadi amal itu penting ya, amal itu penting. Bahkan iman, amal itu bagian daripada iman gitu. Iman secara umum masuk amal gitu. Ya. Karena iman itu apa? Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb ya, pembenaran dalam hati, wal qawlu bil lisan ya, wal amalu bil arkan. Diucapkan dengan lisan dan diamalkan. Jadi amalan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bagian daripada iman gitu. Beda dengan nanti ada firqah namanya Murji'ah yang mengatakan amal itu tidak ada kaitannya dengan iman. Iya, mau orang itu rajin sholatnya, iya, mau orang itu maksiat ya, kalau dia mengaku Islam ya tidak bermudarat kemaksiatannya. Ini sehingga imannya malaikat itu sama dengan imannya pezina. Ya, imannya orang yang paling durjana. Ini Murji'ah. Sehingga ini termasuk ya sekte yang menyimpang. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ya, amalan ini bagian dia daripada iman. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Berkurang ketika amalannya juga berkurang ya. Berarti imannya sedang berkurang. Dengan bertambahnya ketaatannya, naik keimanannya. Dengan banyak maksiat, turunlah keimanannya. Dan bahkan bisa hancur ya kalau maksiatnya sudah mencapai derajat nawaqidul Islam. Kemudian yang ke-17, hirsus salafi alal khairi wal munafasati alal a'mali sholihati. Ya, semangat para ulama salaf dalam melakukan kebaikan dan saling al-munafasah, berlomba-lomba alal a'mali sholihah, ya, di dalam melakukan amal soleh. Ya. Yang mana itu contohnya Pak dalam hadis ini? Ya, ya langsung saja Ukasyah kan termasuk salaf itu, langsung berdoa, ya Rasulullah doakan aku ini. Ya, kemudian laki-laki sahabat yang lain ya menunjuk tangan lagi, mohon didoakan. Artinya ini ada munafasah ya. Di sini ada al-munafasah ya, saling berlomba-lomba di dalam kebaikan dan amal soleh. Kemudian 18, faedah yang ke-18 yang di sini, anna tarkar ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhid. Sesungguhnya meninggalkan ruqyah dan pengobatan dengan besi panas bahagian dari aplikasi tauhid. Nah, gitu. Jadi orang enggak mau diruqyah, ternyata itu bagian dari amalan tauhid gitu. Iya. Makanya salaf itu nggak ada Pak yang buka rumah ruqyah, bisa aja. Ya, Ibnu Mas'ud ya buka baitur ruqyah, kan nggak ada Pak. Ada nggak? Karena memang meninggalkan ruqyah itu lebih afdal gitu. Karena ini termasuk min tahqiqit tauhid. Tapi kalau ruqyah boleh Pak. Namun ya menyuruh orang ya minta diruqyah samanya sekarang banyak dimanfaatkan Pak. Dukun sekarang menamakan prosesnya ruqyah juga, padahal terkadang bohong gitu Pak ya. Iya, bohong-bohongan untuk mendapatkan uang kadang tuh Pak ya. Iya. Namun namanya ruqyah juga katanya. Iya. Ini. Kemudian yang ke-19, talabud du'ai minal fadili fi hayatihi, meminta doa kepada orang yang utama, orang saleh ketika dia masih hidup. Ini boleh. Seperti Ukasyah
minta doa kepada Nabi, wahai Rasulullah doakan aku ya, minta didoakan. Ini boleh, namun dengan syarat Rasul masih hidup. Ketika Rasul tidak hidup lagi, sudah wafat ya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sahabat yang pergi ke kuburan Nabi rame-rame ya. Ya Rasulullah, ya tolong doakan kami. Enggak ada lagi, Pak. Bahkan terjadi paceklik ya. Maka ketika Rasul meninggal, para sahabat menghadap Abbas ya untuk bertawassul. Dahulu ketika Rasul masih hidup, ketika masa paceklik ini ya, ketika masa paceklik ini, kami menemui Rasulullah supaya Rasul mendoakan kepada Allah. Dan ketika wafat ya, sekarang kami menemui Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini menunjukkan apa? Enggak boleh, Pak, kita berdoa kepada, meminta doa kepada orang yang sudah meninggal, itu enggak boleh. Bahkan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya kan? Kalau hanya sekedar meminta didoakan, dia tetap berdoa kepada Allah tetapi dengan kemuliaan, misalkan Allahumma bijahin nabiyika ya urzukna, misalnya ya Allah ya dengan perantara kemuliaan nabimu urzukna. Ini ulama mengatakan bid'ah, tawasul yang bid'ah. Tapi kalau sampai meminta ya Rasulullah tolong kami, ya Rasulullah tolong sampaikan kepada Allah, kami butuh hajat ya Rasulullah gitu, ini syirik ya. Inilah yang dimaksud dengan ad-du'a'u li ghairillah, berdoa kepada selain Allah, dan ini termasuk syirik besar. Enggak boleh kita doa kepada selain Allah gitu. Kalau kita ingin doa langsung kepada Allah. Kalau ingin berperantara ketika masih hidup, gitu. Coba ya. Ketika masih hidup ya. Iya. 6. Yang ke-20, alamun min a'lami nubuwatihi ya, tanda dari tanda ya. Jadi alamun di sini bukan baca ilmu. Kalau ilmu kita baca salah artinya. Ilmu ya, ini alam ya, alam itu tanda artinya. Alamun min a'lami nubuwatihi, tanda, satu tanda dari tanda-tanda kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara, ketika Nabi mengkabarkan anna Ukasyata minas sab'ina alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin, bahwasanya Ukasyah termasuk salah satu dari 70.000, termasuk dari 70 gini, ini maksudnya 70.000 ya Pak ya, yang akan masuk surga bila hisabin, tanpa dihisab, ditanya-tanya, tanpa diazab ya. Ini termasuk tanda-tanda kenabian Rasul gitu. Ini kan perkara gaib itu, Pak. Di mana Nabi tahu kok Ukasyah yang belum meninggal ini kok sudah menjadi calon penghuni surga. Berarti memang Allah telah mewahyukan kepada beliau tanda kenabian beliau. Ya alamun nubuwatihi, alamun nubuwatihi, tanda kenabiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqutila syahida, dan ternyata betul ya, beberapa tahun setelahnya Ukasyah ini meninggal syahid ya, terbunuh di jalan Allah, kemudian menjadi syahid ya, mati syahid fi hurub riddah, afwan ya, pada masa Abu Bakar Siddiq ya, ketika memerangi ya Musailamah al-Kadzdzab ya, dan afwan ya, ketika memerangi orang yang tidak mau membayar zakat ya, ya di masa Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu, wallahu alam ya, saya agak ragu itu ya. Boleh dimurojah lagi tentang kisahnya Ukasyah ini ya, ini bagus sekali ya. Ada buku yang judulnya Suwar min Hayati Sahabah ya, potret dari kehidupan para sahabat. Sudah ada nggak kira-kira terjemahan itu? Kalau ada antum baca itu bagus ya. Itu nggak terlalu melebar dia, tapi dia membahas tentang cuplikan-cuplikan bagaimana kisah-kisah para sahabat ya, mulai dari Abu Bakar ya, Khulafaur Ar-Rasyidin ya, termasuk juga kisahnya Ukasyah ini ya, sahabat yang meninggal ya pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ke-21, fadilatu Ukasyah bin Mihsan ya, keutamaan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu ya. Apa keutamaannya, Pak? Dia sudah divonis masuk surga, belum meninggal aja. Ya, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita nggak boleh, Pak. Kita ini nggak boleh kita vonis Bang Ijal insyaallah pasti masuk surga, nggak boleh. Kalau insyaallah boleh, itu mendoakan gitu, jika Allah mengendakikan itu doa gitu. Tapi kalau memvonis memastikan nggak boleh, Pak, harus ada dalil gitu. Lihat seperti itu. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi, kita nggak boleh memvonis sahabat Nabi itu masuk surga secara ta'yin ya, secara individu ya, kecuali ada dalil. Kalau Ukasyah ada dalilnya, Abu Hurairah ada dalilnya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ada dalilnya juga, iya kan? Iya, seperti itu. Ya, kecuali ada dalilnya gitu.
Nah, dan demikian juga orang muslim yang melakukan dosa besar gitu ya. Iya, dia meninggal di atas keislaman, nggak boleh kita ta'yin dia pasti kafir ini. Ya, nggak boleh, Pak. Kecuali memang jelas-jelas orang itu sudah murtad atau dia non muslim, boleh kita ta'yin dia. Karena di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan orang yang mati dalam kekafiran ya kan. Orang yang meninggal di dalam kekafiran itu tempatnya di mana, Pak? Di neraka gitu. Ya, seperti ini. Kemudian yang ke-22, isti'malul ma'aridi wa husnu khalqihi haitsu lam yaqul lirrajuli al-akhari lasta minhu. Ini. Jadi Rasulullah menggunakan bahasa gitu, kiasan gitu Pak ya. Menggunakan kiasan gitu. Dan ini adalah menunjukkan baiknya akhlak beliau. Ketika beliau tidak mengatakan kepada laki-laki yang menunjuk tangan setelah Ukasyah, lasta minhu, engkau bukan termasuk golongan 70 ribu masuk surga itu, bukan. Jadi Rasulullah ingin ya, tidak ingin supaya dia tidak sakit hati ya. Makanya Nabi mengatakan dengan ma'arid ya, sabaqaka bihal Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Sebenarnya engkau itu enggak layak kan gitu. Tidak memenuhi standar gitu ya. Iya. Ini ya standarnya agak berat memang ini ya. Yang pertama tidak mau dia balik di ruqyah. Namun dia ruqyah juga artinya nggak mau diminta di ruqyah, dia ruqyah sendiri. Kalau dia ruqyah, dia ruqyah sendiri. Kalau setiap kita mengamalkan hadis ini Pak ya, rumah ruqyah tutup. Kenapa? Iya. Kalau setiap orang nggak mau di ruqyah, pasti rumah ruqyah tutup. Ya, orang akan belajar ruqyah mandiri. Itu yang sunnahnya. Yang lebih afdalnya ruqyah mandiri gitu. Ya. Kemudian yang ke-23, saddul dzara'i la'alla yaquma man laysa ahlan fayaruddu wallahu a'lam ya. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat saddul dzara'i ya, menutup jalan ya. Mencegah lah gitu, kalau bahasa kita mencegah gitu ya, la'alla yaquma, supaya tidak ada yang berdiri ya, man laisa ahlan ya, orang yang tidak pantas gitu ya, untuk didoakan menjadi 77 ribu yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab itu. Makanya Nabi mengatakan seperti itu ya kepada laki-laki yang berdiri setelah Ukasyah itu. Ini dalam hadis itu juga terdapat saddul dzara' ya, berbentuk memutus jalan gitu ya, menghalangi jalan gitu ya, supaya tidak berdiri ya, man laisa ahlan ya, bagi orang yang bukan ahlinya ya, fayuraddu, sehingga ditolak gitu ya, sehingga ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia. Wallahu a'lam ya, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Jadi sadus zaru'i ini biasanya ini juga digunakan di dalam ilmu fikih ya. Ya. Sadus zaru'i ini adalah menghindari sesuatu supaya kita tidak terjatuh kepada sesuatu yang lebih besar gitu. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali sadus zaru'i. Contohnya apa? Firman Allah, wala taqrabu zina. Kenapa Allah enggak mengatakan, tidak mengatakan wala tazni atau wala taznu, jangan kalian berzina, ya kan? Namun kenapa Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina? Karena di dalamnya ada sadduz zara'i. Artinya Allah mencegah segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada zina. Ini lebih bagus gitu Pak, daripada melarang zina itu gitu. Hanya langsung jangan berzina gitu. Lebih baik kita cegah perkara yang bisa mengantarkan kepada zina gitu. Kalau seandainya kita langsung mengatakan jangan zina, boleh jadi dia bermudah-mudahan terhadap perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada zina, akhirnya jatuh ke zina juga gitu. Misalkan ada seorang bapak mengatakan jangan pacaran, itu lebih baik ya, daripada seorang bapak mengatakan nak jangan zina kamu. Tapi kalau bapaknya mengatakan jangan zina ya, anaknya akan berdalih, kita pacaran kan nggak ngapo-ngapo Pak, kita pacaran kan nggak berzina gitu.
Padahal ujung-ujungnya bisa juga, ya kan? Apalagi out of control, ya, nggak dikontrol lagi sama orang tuanya, ya. Makanya dalam Islam segala hal yang bisa menjerumus kepada zina itu haram, termasuk pacaran, termasuk salaman, ya. Salaman di sini maksudnya bukan assalamualaikum, bukan, ya. Musafahah, ya, berjabat tangan, ya, lawan jenis maksudnya, iya. Termasuk ikhtilat, berdua-dua dengan wanita laki-laki yang bukan mahram. Sehingganya Rasul mengatakan la yakhwanna ar-rajulu bimra'atin illa thalithahuma syaitan, gitu. Tidaklah, ya kan, laki-laki perempuan berdua-dua kecuali yang ketiganya adalah syaitan, ya. Seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Makanya pacaran itu enggak boleh haram, ya. Kan ada juga orang sekarang kan pacaran boleh asalkan islami, gitu. Semua mau diislami kan, Pak. Hanya ada miras yang syar'i, ya, miras yang islami. Nah, itu. Nah, ini bahaya, Pak, ya. Ini bahaya. Dan inilah yang bisa merusak, itu, Pak, ya, pemahaman yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita masuk kepada bab yang baru, ya, bab yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babul khaufi minasyirki. Bab takut dari syirik, ya. Jadi kita memang harus takut dari syirik itu, ya. Dan Rasul yang mengatakan yang pertama kali, ya, bahwasanya kita harus takut dari perbuatan syirik, ya. Sekarang apa dalilnya, Pak? Apa dalilnya kita harus takut, ya? Ya, dalilnya banyak. Ya, bahaya-bahaya syirik itu menunjukkan bahwasanya syirik itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kita harus lari darinya, gitu. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Ya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh para ulama, ya. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, apalagi syirik besar, gitu. Jadi syirik besar itu istilah mimba bin aula, lebih utama lagi untuk ditakuti, kan, gitu. Syirik kecil aja Nabi takut. Bahkan di sini ada isim tafdil, yang paling, gitu, ya. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling, ya, yang paling, ya, menakutkan, ya, ma akhafu alaikum, yang aku khawatirkan, yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Qalu, lantas sahabat bertanya, wa masyirkul asgharu ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya, maka Nabi mengatakan riya. Riya ini luar biasa, Pak. Ini sangat Nabi takutkan, gitu. Lantas kalau ada orang yang riya, Pak, kemudian dia tidak bertobat, apa yang akan dia dapat di akhirat? Ini luar biasa, Pak, bukan main-main. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati, Allah berfirman di hari kiamat terhadap pelaku riya, idza jazan nasa bi amalim, apabila Allah sudah memberikan balasan kepada manusia dari amalan-amalannya, maka maka Allah berkata kepada pelaku riya ketika di dunia, apa kata Allah? Izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fi dunya, pergilah kalian, Allah usir, ya, kepada orang-orang yang kalian berbuat riya terhadap orang-orang itu. Kalian ingin dipujinya, kalian ingin perhatiannya, ya kan? Ketika kalian beribadah, kalian ingin pujiannya, minta balasan kepada orang itu. Ya, karena yang sangat disayangkan sekarang itu, Pak, ya, pengurus masjid ini, pengalaman pribadi nih, Pak, ya. Ya, mungkin Bapak juga setuju, gitu. Waktu saya di Padang dulu tuh, Pak, setiap pengurus masjid itu memberikan syarat seperti ini, yang boleh jadi garing syaratnya. Yang pertama, ini syaratnya, Pak, ya. Yang pertama, ya, bisa azan, ya, kemudian bisa menjadi imam. Kemudian yang ketiga ini yang saya rasa perlu diluruskan. Yang ketiga, harus mantap bacaannya dan menguasai irama. Sehingga imam-imam itu anda lihat, Pak, ya, kalau datang pengurusnya, ya, dia Masya Allah diiramakan betul-betul, ya. Ya,
Pernah saya tanya aku antum gitu kali iramanya, akan ada pengurus gitu. Karena pengurus ini cerewet ya. Kadang kita ditegurnya, kamu ini suaranya bisa kayak Sesudes nggak? Katanya. Akhirnya saya pelajari lah Sesudes meskipun ala saya katanya. Iya, itu salah itu pengurus tuh Pak. Jadi pengurus sudah mengajarkan ria gitu. Sehingga orang ini sholat ya supaya bagaimana pengurus itu senang gitu. Dan ada juga kejadian Pak, ya kan? Iya, masih di kota Jambi ini ya. Sang muazin sudah enak azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ditegur Pak habis azan tuh. Nah, kesini kamu katanya. Bisa dibaguskan nggak bacaan kamu? Muazin kok seperti itu suaranya. Padahal secara tajwidnya bagus lah ya, sifat urutnya bagus. Memang suaranya seperti itulah yang Allah berikan gitu. Itu langsung diprotes Pak di depan orang lagi. Nah, itu pelajari itu. Yang di YouTube kan kemarin ada Muzammil kan bagus suaranya. Pelajari itu. Nah, itu. Akhirnya Bapak membuat orang riya gitu. Ini salah itu. Jadi pengurus masjid itu yang seperti itu nanti akan Allah kumpulkan bersama orang riya. Kamu penyebab riya. Iya. Allah usir juga tuh Pak insyaallah. Kalau enggak bertobat itu bahaya itu, syarat seperti itu. Karena memang saya rasakan pengalaman seperti itu. Ya kan? Iya. Sehingga kita beribadah ini was-was jadinya. Ya kan? Kaget kalau enggak pakai irama, pengurus protes gitu ya. Akhirnya dia berirama karena pengurus. Akhirnya mengurangi keikhlasan. Nah itu Pak. Jadi pengurus masjid itu harus ini ya, harus perhatian ya, harus PK masalah tauhid ini Pak ya. 6. Iya. Tapi kalau syaratnya bagus bacaannya itu dalam artian tajwidnya bagus, itu nggak apa-apa gitu. Karena memang dengan tajwid bagus maka tidak merubah bacaan gitu. Ya kan? Iya, maka orangnya akan melakukan insyaallah karena Allah gitu. Dia khawatir sholatnya batal karena tajwidnya salah gitu. Beda dengan irama itu. Kalau irama itu memang betul itu ya. Iya. Seperti itu ya. Nggak ada kewajiban berirama kita gitu. Nggak ada tuntutan syariat kita harus berirama, itu nggak ada. Namun kita disuruh untuk memperbaiki bacaan sesuai dengan kapasitas kita gitu. Kalau memang suara kita itu panjangnya cuma 5 cm ya, jangan usahakan 1 meter. Iya. Nah, ini terkadang seperti itu yang saya pernah alami gitu Pak ya. Tapi bukan saya yang gitu enggak ya, teman gitu. Iya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Pak? Iya. Ya kalau sudah masuk waktu ya mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.